Halo Urban Life, balik lagi bareng gue Khalid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua akan mereview sebuah speaker termos, kok termos? Mirip termos sih bentuknya ya. Dari Sony, yaitu Sony. Lama lu. Sony SRS XB23. Iya. Oke, sebelum gue mulai unboxing, gue seperti biasa mau ngingetin lagi, jangan lupa di like, comment, subscribe channel YouTube-nya Urban Life dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat video-video update terbaru dari Urban Life. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing si Sony SRS XB23. Bener gak sih? Terlalu panjang, SRS, serasa. Tapi apa tadi kira Serasu. Bodoh amat. Oke. Di tampak depan ini ada si Sony XB23-nya. Gambarnya kayak gini. Ini kena cipratan air, apakah dia ada sertifikasi anti air? Di bagian samping ada tulisan extra bass. Di bagian belakang waterproof, dustproof, shockproof, dan rustproof. Tapi untuk IP-nya belum kelihatan. Salt water resistant, berarti ini bisa untuk di dalam, bukan di dalam laut. Kena cipratan air laut. Oke. Langsung aja nanti kita bahas di spesifikasinya. Sekarang waktunya kita unboxing si Sony XB23 ini. Jeng jeng. Yang tadi gue bilang di awal ini tuh kayak termos gitu, tapi termos bisa ngeluarin lagu. Sip, ini si Sony, speaker Sony-nya kita taruh sini dulu. Sip, kelengkapannya itu ada kitab-kitab seperti biasa. Jadi dalam kitab-kitab ini udah termasuk kartu garansi dan juga user guide-nya. Oke, sip. Dan juga ada kabel chargernya yang masih, oh enggak, ini udah Type C. Ada logo Sony-nya di sini. Sip. Selain itu udah kosong, itu doang paket pembeliannya. Jadi kita langsung masukin aja dulu. Udah kosong, kita masukin aja lagi semuanya. Sesimpel itu ya. Mungkin zaman sekarang emang udah simpel kali. Kita kesampingin boxnya. Kita hanya akan memakai si Sony XB23 ini karena ini adalah aktor utama kita hari ini. Oke. Kita timbang dulu beratnya berapa sih speaker ini. Beneran kayak termos loh bentuknya. Sip. Thank you. Beratnya itu ada di 576 gram. Berarti ini mirip-mirip sama si Marshall Emberton 2 lah ya kemarin kalau kita ini. Nggak usah ditimbang lagi, kan udah. Apa ditimbang lagi? Beneran dikasih dong. Ya udah kita timbang aja sama-sama. Ini 576. Kalau si Marshall Emberton 2 di 675. Sedikit lebih berat ternyata. Sip, udah. Sombong punya Emberton 2 ori. Kan buat ngebandingin. Sip! Ini dia Sony XB23, nama panjangnya SRS XB23. Kita sebut aja 23 XB23 hari ini. Di tampak depan dia ada logo Sony di atas dan juga dibalut sama ini apa bilangnya, kanvas kali ya. Bahan kanvas di sekelilingnya, lalu di bagian atas ini ada speakernya dan bisa goyang-goyang. Jangan ditekan kali ya. Terus di bagian bawahnya juga ada sama, jadi dia atas dan bawah. Untuk cara mode mendengarnya mungkin ya benar. Ini mungkin akan lebih maksimal kalau kalian atas dan bawahnya itu nggak ketutup ya. Karena ini speakernya ada di atas dan bawah. Lalu di bagian belakang atas ini ada strapnya. Ini ada strap yang bisa kalian pakai untuk digantung. Mungkin lebih baik digantung kali ya karena atas bawah gitu speakernya. Di bagian belakang dia ada tombol power. Terus ada tombol Bluetooth. Buat ngangkat telepon berarti ini ada mic-nya juga dan play pause. Terus ada volume up, volume down. Ini baterai stamina. Nanti kita akan cari tahu sama-sama baterai stamina itu maksudnya apa. Terus ada party dan juga stereo pair. Jadi ini bisa dikonekin ke Bluetooth speaker yang mungkin masih keluaran Sony masih bisa. Oke, kita masuk ke spesifikasinya. Ini sudah support sertifikasi IP67, jadi buat debu dan air udah cukup baik dan juga malah baik banget kalau 67. Dan juga ini bisa
ada resisten untuk salt water. Jadi kalau kecipratan air laut masih bisa langsung dicuci yang pasti. Lanjut untuk baterainya itu 12 jam, playing time-nya up to 12 jam. Tadi gue bilang ini ada tombol buat ngangkat telepon, jadi ini ada mic-nya, jadi bisa dipakai buat conference call ataupun buat ngangkat telepon. Lalu ini sudah menggunakan USB Type-C. USB Type-C-nya itu ada di bawah. Kita buka dulu. Nah, ini dia USB Type-C-nya itu ada di sini. Dan kalau kalian punya speaker yang ada knob yang kayak gini atau bisa dibilang seal yang kayak gini tuh wajib harus terus tertutup karena dia melindungi komponen-komponen yang elektrik di sini dari air seperti itu. Jadi jangan sampai ini terbuka ya. Lanjut, terus ini juga bisa di pairing untuk menjadikan stereo kiri dan kanan. Dan ini sudah dilengkapi X-Balance speaker, jadi kalian bisa menggunakan speaker ini mau vertikal ataupun horizontal seperti itu. Lanjut, ini juga sudah ada dukungan app dari Sony yaitu Sony Music Center. Nah, aplikasinya itu bisa apa aja? Nanti kita akan coba bersama-sama. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita coba koneksikan si Sony SRS XB23 ini ke smartphone gua buat kita cobain gimana sih suara dari speaker Sony SRS XB23 ini. Kita nyalain bareng-bareng si Sony SRS XB23 ini. Jadi kalau mau nyalain si Sony ini tinggal cukup sekali tekan. Nah, ini langsung ada logo LED warna hijau dan biru. Nah, tapi kalau masih biru kayak gini nih, kedipnya pelan, itu belum dalam mode pairing. Jadi kalau kalian cari di device kalian itu nggak akan ada. Kalian harus pencet dulu sekali sampai ada bunyi kayak gini. Bluetooth pairing. Nah, Bluetooth pairing dan dia akan berubah kedipannya menjadi dua kali cepat gitu. Langsung kalau udah kayak gini, langsung kita konekin aja ke handphone kita. Sip, langsung kita pairing. Bluetooth connected. Nah, kalau udah nyala, kalau udah ke pairing, dia akan ada omongan Bluetooth pairing. Oke deh. Oke, lanjut. Tadi gue bilang di awal ini udah ada dukungan support aplikasinya. Nah, sekarang waktunya kita coba lihat apa aja sih yang bisa dilakuin di aplikasi yang Sony kasih ke kita. Pertama ini gue udah download yaitu Music Center. Kita buka aja. Music Center, the center of all music. Select region ya, anggap aja kita di US lah ya. Next. Nah, currently Bluetooth connection is unavailable. Okay, allow. And then you can mau perform setting of the Bluetooth transmission codec. Codec ini ada LDAC ya guys. From Music Center, customers with speaker compatible with LDAC can enjoy Bluetooth playback with better audio quality, sounds, and playback setting in the Music Center are disabled during LDAC output. Oke, lanjut. Ini udah terkonek dan sekarang bisa apa aja sih aplikasinya, kita lihat sama-sama. Kita kalau klik ini akan muncul apa? Enggak muncul apa-apa. Lalu ini voice counter, method connection, power off. Oh, ini di aplikasinya itu kita langsung bisa ngelihat kalau yang terkoneksi ini adalah SRS XB23 dan ini kodeknya yang digunakan ada LDAC, di sini ada Spotify, ada My Library dan setting. Kita coba lihat settingnya itu bisa buat apa aja. Pertama, setting itu ada muncul sound. Soundnya itu kita bisa pilih clear audio. Sony recommend sound setting for music listening with one simple operation. Oke, coba kita klik. Sound effect-nya langsung, dia langsung pindah ke extra bass ya. Ternyata emang ada apa aja sih? Ada extra bass, ada yang extra bass-nya off. Terus bass mid ininya bisa diatur juga. Ini semacam equalizer lah ya. Ini kita ditengahin dulu aja. Lalu ada mono maupun stereo. Oh, ini bisa langsung stereo dua-duanya. Oke, lanjut. Tadi sound setting udah, sekarang kita ke power option. Power optionnya itu bisa aktifin auto standby. If the audio device not used in approx 15 minutes, device turn off automatically. Jadi kalau misalnya kalian connect ke sini tapi nggak digunakan selama 15 menit, itu bisa otomatis mati. Terus apakah Bluetooth standby-nya? Bisa di on, bisa di off kan. Lalu baterai levelnya ini udah full charge. Baterai level voice off, stamina change to setting that to press power consumption. Berarti ini kalau stamina itu adalah yang paling kencang kali ya. Lanjut, terus ada order setting. Bluetooth codecnya auto, bisa pilih auto atau SBC. Tadi kita pakainya LDAC. Sistem, oke, sistem ini mungkin software yang sekarang digunakan. Lalu ada apa lagi? Udah sih kayaknya itu doang. Oke,
Tadi kan kita udah dengerin pertama kali menggunakan settingan yang awal. Bagaimanakah perbedaannya setelah kita setting menggunakan aplikasi yang tadi kita sama-sama lihat, kita aktifin clear audionya dan juga sound effect-nya berubah dari yang biasa menjadi extra bass. Apakah ada perbedaan? Mari kita dengerin sama-sama si Sony yang sudah menjadi extra bass ini. Oke, sekarang waktunya kita cobain si Sony XB23 ini menggunakan yang extra bass dan stamina mode. Untuk pertama kali kita akan coba menggunakan stamina mode dulu. Oke, kita play sama-sama. Oke, itu yang stamina mode. Sekarang waktunya kita coba pakai yang extra bass. Apakah ada perbedaan? Kita ke aplikasi dulu. Ini tadi off stamina, berarti ini ada stamina mode. Kita pindah ke extra bass. Apakah ini cakep? Kita dengerin sama-sama langsung si Sony XB23 menggunakan settingan extra bass. Gimana? Merasakan perbedaannya? Oke, kita bahas dari stamina mode. Stamina mode itu lebih ke basic mungkin ya, untuk menjaga baterainya juga. Karena kalau misalnya kita baca di buku panduan, apabila menggunakan extra bass itu akan bertahan paling lama 10 jam. Sedangkan menggunakan stamina mode, dia bisa bertahan hingga 12 jam. Kelihatan sendiri atau terdengar sendiri saat kalian tadi menggunakan, apabila kalian menggunakan headphone. Untuk stamina mode itu lebih clear, lebih basic sih suaranya dan semuanya sejajar. Sedangkan ketika kita aktifin extra boost di aplikasinya, itu semua suaranya keluar lebih nendang. Bassnya lebih di enhance dan treble juga lebih ditinggikan. Cuman untuk treble lebih sedikit di bawah dibanding bassnya karena bassnya berasa banget. Jadi untuk woofernya sendiri itu ada di bagian atas ini yang tadi gue bilang ini bisa dipegang terus goyang-goyang gitu, dan juga ada di bagian bawah. Nah kalau misalnya kita aktifin extra bassnya tadi itu goyang-goyang, gila. Sip, lanjut lagi. Setelah kita coba si Sony XB23 ini menggunakan dua jenis suara yang berbeda tadi, gimana menurut kalian? Coba tulis di komen menurut kalian apakah ini worth it untuk dibeli dengan harga kisaran segini. Nah, menurut kalian worth it nggak sih buat beli si XB23 ini buat nemenin kalian seharian dengan spesifikasi yang mana tadi gue sebutin, ini udah IP67, bisa buat di kecipratan oleh air laut tapi ingat langsung dicuci. Terus juga ini ada X balance speaker unit dan yang dihasilkan itu mantep banget. Walaupun dengan stamina mode tetap juga bagus. Terus juga ini udah bisa 12 jam apabila menggunakan stamina mode. Kalau menggunakan extra bass ini hanya bisa bertahan 10 jam. Dan juga ini ada party connect-nya juga. Dan juga ini bisa buat conference call. Jadi kalau misalnya kalian mau nelpon teman kalian, terus buat didengerin bareng-bareng bisa pakai ini tanpa di loudspeaker. Oke? Kita mau cobain suaranya, jangan lupa. Sekarang waktunya kita coba suaranya si Sony XB23 apabila kita nelpon orang. Sekarang waktunya kita ngetes suara dari mic si XB23 ini. Tes 123, tes 123 ini adalah suara yang dihasilkan oleh Sony XB23. Gimana suaranya? Coba tulis di komentar apakah suaranya jernih, apakah suaranya bagus, atau biasa aja, tulis di komentar. Tes 123, tes 123 ini suara sampel dari Sony XB23. Sip! Gimana suara dari si Sony XB23 ini, oke? Jangan lupa komen di comment section kita buat ngasih tahu gimana sih hasil suara dari si Sony XB23 ini. Apakah bagus, apakah cukup, apakah biasa aja, oke? Dan apakah
ada lawan buat si Sony XB23 ini? Coba tulis di komentar, siapa tahu bisa kita tampilkan di seksi dang ding dong. Mendang mending yang mana dong? Siapa tahu bisa kita head to head kan langsung Sony XB23 ini. Menurut kalian dengan siapa? Apakah dengan Emberton 2 kah? Atau dengan si Willen? Atau dengan produk Bose kali ya? Oke? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan boleh ditulis di komentar kita barang apa lagi sih yang mau kalian review dan unboxing biar bisa kita tampilkan di channel YouTube-nya Urban Life. Gua Khalid pamit, dadah!